Di sesi pertama ini kita akan membahas pengenalan untuk membangun usaha modal kecil menggunakan platform TikTok Creator dan TikTok Seller. Jadi kita bisa menginstal dua aplikasi tersebut di Google Play Store bagi yang menggunakan Android. Kalau untuk iOS bisa di App Store ya. Jadi langsung aja kita ketikkan di bagian search dengan keyword TikTok. Kemudian akan muncul banyak opsional. Yang akan kita gunakan adalah TikTok yang ikonnya itu seperti ini teman-teman, tidak ada petirnya seperti ini ya. Jadi TikTok Creator yang kita install. Kemudian kita install juga dengan TikTok Seller. Kayak gini ikonnya ada keranjangnya ya, bisa dilihat. Jadi dua aplikasi ini harus sudah terinstall di handphone atau smartphone masing-masing. Setelah itu apabila sudah terinstall, teman-teman tinggal registrasi aja. Karena ini saya rekamannya menggunakan layar laptop, maka ya tampilannya seperti ini. Namun menggunakan handphone pun bisa teman-teman, mudah banget. Dan pilih aja Asia Seller dan pilih negaranya Indonesia Seller. Pilih enter dan tunggu sebentar. Tentu sesuai dengan kecepatan internet masing-masing ya. Masih proses ya, maklum lah ini rekamannya juga agak malam dan ya pakai hotspot di smartphone ya, habis hujan juga jadi agak lelet lah. Masih proses. Nah di sini kita bisa mendaftar teman-teman di bagian, nah ini teks yang saya blok ya, sebentar. Mendaftar di bagian sini lah pokoknya, samping kanan ini bisa dicek kursor saya. Nah, setelah itu kita bisa input nomor handphone kita di bagian sini, di kolom pertama, nomor handphone. Setelah itu kode verifikasi handphone kita, nanti kita masukkan di bagian sini ya. Kemudian alamat email, masukkan aja di sini. Kemudian kode verifikasi email juga, jadi emailnya nanti itu dibuka dan akan mendapatkan kode verifikasi. Langkah-langkahnya sama dengan untuk verifikasi nomor handphone. Cuma kalau handphone ini kita mendapatkannya ya melalui nomor yang sudah kita cantumkan di sini ya. Kalau email ya di email masing-masing, maksudnya di inbox atau kotak masuk email masing-masing. Kemudian dibikin kata sandi, kemudian dikonfirmasi kata sandi, passwordnya itu sama maksudnya. Setelah itu langsung simpan. Kayak gini untuk tampilannya kalau menggunakan laptop ya. Kalau lewat HP ya langsung aja dibuka, sama aja teman-teman. Nanti tinggal mendaftar. Kalau ini saya sudah login di bagian sini. Ya saya tidak mendaftar ulang tentunya. Jadi teman-teman bisa langsung mengisikan form atau registrasi di TikTok Creator dan TikTok Seller. Di video berikutnya nanti kita akan menggabungkan atau menghubungkan TikTok Seller ke TikTok Creator, sehingga di TikTok Creator kita akan tampil keranjang atau store kita teman-teman. Kita kembali ke Google Play. Jadi di sini singkatnya, kalau kita usaha offline, kita butuh untuk membeli ruko atau menyewa ruko yang mungkin nilainya itu kalau di tempat saya kisaran 60 jutaan per tahunnya. Itu belum termasuk untuk memasukkan produknya apabila kita ingin jadikan ruko kita sebagai tempat jualan kita. Jadi di situ butuh modal lagi yang kurang lebih plus minus di ya 70 sampai 80 juta lah, tergantung seberapa besar modal untuk stok barangnya. Nah, hadirnya era digital ini ya khususnya dua platform TikTok Seller dan TikTok Creator yang ini memudahkan kita untuk membangun usaha itu modalnya kecil banget. Kita cukup stok barang, bahkan kita pun bisa affiliate sebenarnya. Namun affiliate memiliki kekurangan tertentu, di mana kalau pelanggan sudah mengenal toko di mana kita sudah bekerja sama untuk afiliasi, untuk kedua kalinya apabila dia bikin akun baru kayak atau apa, kalau dia tidak membeli melalui link afiliasi kita, maka kita tidak mendapatkan komisi. Jadi di situ saya merasa ada kekurangan, di mana kita harus dituntut untuk mencari pembeli-pembeli baru. Jadi saya secara pribadi lebih suka reseller atau partnership atau ya sejenisnya lah intinya. Jadi di sini kita akan membangun TikTok Seller kita sebagai media atau wadah untuk kita kembangkan sebagai usaha kita. Dan untuk mengawalinya, di luar dari modal untuk produk,
ya kita mulai dengan TikTok creator-nya atau marketing secara organik, sehingga kita tidak mengeluarkan budget untuk iklan. Nanti akan saya bahas juga systemic marketing menggunakan ads, tapi di sesi kedua ya. Di sesi pertama ini saya akan bahas khusus yang menggunakan strategi marketing secara natural atau organik menggunakan TikTok creator, teman-teman. Memang ada plus minusnya antara marketing menggunakan ads dan secara organik. Organik memang membutuhkan waktu untuk membangun audiens atau pasar. Namun kalau menggunakan ads bisa instan. Namun di situ kita butuh untuk mengolah data, di mana di awal harus mengumpulkan data yang banyak sehingga data tersebut bisa kita olah untuk di bird interestkan atau untuk diekspansi ke pasar yang jauh lebih luas. Namun secara garis besar, usaha menggunakan platform yang berbasis digital modalnya relatif kecil dan jauh lebih kecil ketimbang kita membangun usaha secara offline, di mana kita membutuhkan lahan atau ruko atau tempat yang sewanya pun mungkin kalau di kota-kota besar bisa ratusan juta, teman-teman, yang strategis tentunya. Namun kalau di tempat saya pribadi ya sesuai yang saya sebutkan tadi, untuk tahun ini tentunya ya makin tahun makin meningkat sih jelasnya ya. Namun yang jelas di sini kita menggunakan digital sebagai wadah untuk membangun usaha kita, sehingga kita nggak perlu mikirin sewa-sewa ruko yang setiap tahunnya itu meningkat untuk biayanya. Jadi ini potensinya benar-benar bagus banget, sebab dengan modal kecil kita bisa mendapatkan market yang besar, bahkan jauh lebih besar ketimbang kita usaha secara offline. Karena era digital atau media digital ini bisa menjangkau bahkan seluruh Indonesia, bahkan global apabila kita ingin jualan secara internasional. Dan kedepannya nanti saya juga akan buat edukasi umum tentunya secara gratis, dan apabila teman-teman ingin donasi juga donasi seikhlasnya, dan akan ada beberapa bahasan juga tidak hanya sekedar digital marketing, sehingga untuk sesi saat ini adalah sesi pertama edukasi umum yang saya buat untuk teman-teman agar setidaknya teman-teman bisa mengambil manfaat, tips dan trik, serta ilmu-ilmu yang saya bagikan, maupun cara-cara dan strategi yang bisa teman-teman terapkan untuk mengembangkan bisnis secara digital. Oke teman-teman, ditunggu materi berikutnya dan kemungkinan akan saya update 3 hari sekali. Kalaupun ada delay, pasti saya infokan di status WA yang sudah teman-teman simpan sebagai info untuk update materi ke depannya.